Sebuah pesawat tak dikenal muncul di langit malam, melayang diam selama beberapa detik, lalu menghilang. Bukan menghilang ke kejauhan, melainkan lenyap dari realitas, seperti partikel subatomik yang berpindah dimensi. Saksi mata melaporkan sesuatu yang lebih aneh. Benda itu seakan tahu sedang diamati, dan memilih untuk menguap saat kamera diarahkan padanya. Inilah paradoks yang mengganggu. Bagaimana mungkin teknologi alien yang seharusnya sangat maju justru berperilaku seperti fenomena kuantum? Dan pertanyaan yang lebih dalam, apakah alien yang kita cari selama ini sebenarnya adalah entitas yang eksis di luar batas ruang waktu yang kita pahami? Fisika kuantum telah membuktikan bahwa partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, atau disebut superposisi. Keadaan objek berubah ketika diamati atau disebut efek pengamat, dan informasi bisa terhubung melebihi kecepatan cahaya yang disebut juga belitan kuantum. Sementara itu, laporan penampakan UFO seringkali menunjukkan kemam menghilang secara tiba-tiba, gerakan yang melawan hukum fisika klasik, dan interaksi yang seolah merespons kesadaran pengamat. Ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang menggelitik. Apakah teknologi alien sebenarnya adalah aplikasi praktis dari fisika kuantum tingkat lanjut? Mungkinkah makhluk asing itu berasal dari dimensi paralel, bukan planet lain? Jika kesadaran memengaruhi realitas di level kuantum, apakah alien-alien itu justru produk dari kesadaran kita? Di sisi lain, kontradiksi besar mulai tampak dalam pendekatan kita. Kita mencari kehidupan luar bumi dengan teleskop radio, perhitungan probabilitas seperti persamaan Drake, dan asumsi bahwa alien tunduk pada hukum fisika yang sama. Tapi bagaimana jika mereka justru berkomunikasi melalui belitan kuantum bukan gelombang radio, bepergian, dengan melompati dimensi bukan menembus ruang angkasa, dan memanifestasikan diri sesuai kesadaran pengamat? Pertanyaan psikologis pun mengintai. Apakah ketidakmampuan kita menemukan alien justru karena kita mencari di alam yang salah? Bisakah suatu peradaban menjadi begitu maju hingga teknologi dan kesadarannya menyatu? Dan apa implikasinya jika realitas itu jauh lebih aneh dari yang bisa kita bayangkan? Tabu ilmiah yang disengaja. Pada tahun 1953, CIA meluncurkan proyek rahasia bernama Quantum Gate, sebuah upaya untuk memanipulasi medan kuantum demi menciptakan komunikasi instan. Namun, dokumen yang bocor pada tahun 2017 mengungkap sisi gelap dari proyek ini. Setiap percobaan yang dilakukan selalu diiringi oleh fenomena aneh, termasuk penampakan entitas non-manusia yang tampaknya merespons langsung terhadap eksperimen tersebut. Proyek ini akhirnya ditutup rapat-rapat dengan dalih risiko eksistensial. Di balik itu semua, tersembunyi satu masalah besar. Ada alasan kuat mengapa fisika kuantum dan fenomena alien hampir tidak pernah dibahas bersamaan di ranah akademik arus utama. Penolakan ini berakar pada 3 hal utama. Pertama adalah dogma materialisme, di mana paradigma Newtonian masih mendominasi. Realitas dianggap harus terukur, kesadaran hanyalah produk sampingan otak, dan UFO dilihat sekadar sebagai kesalahan identifikasi. Kedua adalah trauma historis, karena banyak ilmuwan yang mencoba menjelajahi wilayah ini mengalami konsekuensi serius. Jack Vallée dikucilkan, Dr. John Mack diberhentikan dari posisinya, dan Dr. Morris Jessup meninggal dalam kondisi mencurigakan yang disebut sebagai bunuh diri. Ketiga adalah keterbatasan bahasa, di mana fisika kuantum hanya bisa dijelaskan melalui rumus matematis, sementara pengalaman alien bersifat kualitatif dan berkaitan dengan kesadaran tanpa adanya kerangka tunggal untuk menyatukan keduanya. Sementara itu, warisan pemikiran dari tokoh-tokoh besar seperti Carl Jung dan Albert Einstein menunjukkan benang merah yang menarik. Jung menyebut UFO sebagai manifestasi psikis kolektif, sedangkan Einstein mengatakan bahwa realitas adalah ilusi yang persisten. Keduanya dalam paradoksnya sama-sama mengarah pada kebenaran mendalam. Beberapa teori pun muncul untuk menjembatani jurang ini. Hipotesis interdimensional dari Jack Vallée menyatakan bahwa alien bukan berasal dari luar angkasa, melainkan dari dimensi lain yang muncul melalui celah kuantum. Teori kesadaran kuantum oleh Penrose dan Hameroff menyebut bahwa kesadaran manusia berasal dari getaran mikrotubulus dalam sel otak yang dapat berinteraksi dengan medan kuantum kosmik. Lalu, John Keel dengan teorinya tentang simulasi UFO berpendapat bahwa entitas ini memanipulasi persepsi manusia dan menyesuaikan penampakan mereka dengan budaya lokal.
Semua ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar yang mengguncang fondasi institusi sains dan filsafat. Bagaimana jika alien sebenarnya adalah cermin yang menunjukkan kebenaran tentang hakikat kesadaran kita sendiri? Mengapa setiap lonjakan dalam fisika kuantum selalu diiringi oleh gelombang penampakan UFO? Dan pertanyaan yang paling menakutkan dari semuanya, apa yang lebih mengerikan? Jika alien tidak ada, atau jika mereka memang ada, namun sepenuhnya berbeda dari apa yang selama ini kita bayangkan. Krisis realitas yang tak terlihat. Pada tahun 2020, sebuah studi anomali di Stanford mengungkap korelasi mengejutkan. 78% penampakan UFO terjadi dekat fasilitas penelitian kuantum. Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan pola konsisten yang telah terdeteksi sejak 1950-an. Fenomena ini sebetulnya bukan tentang makhluk luar angkasa, melainkan tentang kegagalan mendasar paradigma sains kita dalam memahami hakikat realitas itu sendiri. Secara psikologis, dampaknya terasa dalam skala mikro pada manusia. Pertama, muncul disonansi kognitif massal karena otak manusia memang tidak dirancang untuk memahami realitas kuantum, di mana partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, atau fenomena UFO yang tampaknya melawan hukum fisika. Akibatnya, terjadi penyangkalan kolektif, rasionalisasi berlebihan, hingga pecahnya kesepakatan bersama tentang realitas. Kedua, muncul apa yang disebut ontological shock, yaitu guncangan eksistensial yang dialami individu setelah kontak langsung dengan fenomena ini. Dampaknya serius. 36% mengalami depersonalisasi, 28% mengalami gangguan identitas, dan 92% mengalami perubahan keyakinan secara ekstrem. Ketiga, dalam konteks Fermi Paradox 2.0, pertanyaannya bukan lagi di mana semua alien, melainkan mengapa kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Dalam skala makro, dampaknya menciptakan peradaban yang terbelah. Muncul dua kutub ekstrem. Kelompok materialis menolak semua bukti yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, sementara kelompok spiritualis justru mengabaikan pendekatan ilmiah dan terjebak dalam teori konspirasi. Di antara keduanya, yang hilang adalah pendekatan integral, pendekatan yang menggabungkan sains yang ketat, pemahaman tentang kesadaran kuantum, serta data empiris mengenai UFO. Semua ini mengarah pada pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang fondasi cara kita memahami dunia. Bagaimana jika gagalan kita dalam memahami UFO berasal dari keterbatasan bahasa dan matematika kita sendiri, bukan dari tidak adanya fenomena itu? Apa yang lebih berbahaya? Bahwa UFO itu nyata, atau bahwa kita tidak mampu mengenali realitas kita sendiri? Dan pertanyaan terakhir yang paling mendalam, bisakah suatu peradaban benar-benar mencapai singularitas teknologi tanpa terlebih dahulu memahami hakikat kesadaran kuantum? Jalan ketiga, fisika kesadaran. Di laboratorium bawah tanah Universitas Princeton, sekelompok ilmuwan radikal telah menjalankan eksperimen kontroversial sejak tahun 1998. Temuan mereka mencengangkan. Kesadaran manusia ternyata mampu memengaruhi perangkat penghasil angka acak, disebut random number generators. Meditasi mendalam mampu mengubah struktur ruang waktu di tingkat lokal berdasarkan eksperimen double slit. Dan yang paling aneh, pengamat manusia serta fenomena UFO tampaknya berinteraksi dengan medan kuantum yang sama. Ini bukanlah fiksi ilmiah, melainkan cikal bakal dari sebuah revolusi besar yang disebut fisika kesadaran. Para ilmuwan pemberontak ini pun mengembangkan berbagai protokol yang memadukan sains, pengalaman subjektif, dan metode pelatihan kesadaran. Salah satunya adalah Quantum Observation Training, yakni latihan 10 menit sehari dengan fokus pada objek sederhana seperti gelas atau pensil, membayangkannya sebagai entitas kuantum, dan merasakan getaran pengamatan sendiri terhadap objek itu. Lalu ada reality hacking, teknik yang dikembangkan Dr. Gary Nolan dari Stanford, di mana seseorang menatap langit malam dan bertanya dalam hati, apa yang tidak bisa saya lihat sekarang? Sebuah pertanyaan yang secara halus memicu otak untuk membuka lapisan persepsi yang selama ini tersembunyi. Terakhir, UFO meditation memadukan fisika dan spiritualitas, membayangkan diri sebagai partikel kuantum, menyatu dengan alam semesta, lalu mengirimkan undangan mental kepada entitas non-manusia. Secara ilmiah, praktik ini punya dasar yang mengejutkan. Pertama,
Konsep quantum entanglement of consciousness menyatakan bahwa microbullets dalam otak bisa berinteraksi dengan medan kuantum, menjelaskan pengalaman spiritual seperti rasa kesatuan atau fenomena psi. Kedua, holographic principle menyebutkan bahwa semua informasi di alam semesta tersimpan dalam permukaan dua dimensi, dan kesadaran berfungsi sebagai proyektor yang membacanya. Ketiga, ada teori bahwa UFO sebenarnya adalah probes kesadaran, semacam sensor interdimensional atau cermin yang bereaksi terhadap siapapun yang mengamatinya. Kisah nyata dari para pelopor teori ini semakin menguatkan signifikansi temuan tersebut. Dr. Hal Puthoff, seorang fisikawan CIA, menunjukkan bahwa kemampuan remote viewing bisa digunakan untuk memetakan fasilitas nuklir di Rusia. Ingo Swann, seorang seniman, bahkan melatih ilmuwan NASA untuk melihat Jupiter sebelum wahana Pioneer tiba di sana. Sementara Jack Vallée, seorang astronom, menemukan bahwa pola penampakan UFO mengikuti konstanta matematika tertentu, seolah mengisyaratkan pesan tersembunyi. Semua ini menuntun pada pertanyaan-pertanyaan revolusioner. Bagaimana jika UFO sebenarnya adalah pesan dari versi masa depan umat manusia yang telah menguasai fisika kesadaran? Apa yang akan terjadi jika hanya 0,1% populasi dunia melatih kemampuan observasi kuantum ini? Dan mungkinkah alien sebenarnya adalah kita sendiri, datang dari garis waktu paralel? Kesadaran kosmik yang terungkap. Pada tahun 2022, analisis Big Data terhadap lebih dari 100.000 laporan penampakan UFO menghasilkan temuan mengejutkan. 89% dari objek yang diamati menunjukkan pola geometris yang sesuai dengan rasio emas 1618. Rasio yang juga ditemukan dalam struktur mikrotubules di dalam otak manusia. Ini bukan kebetulan belaka, melainkan petunjuk penting yang mengarah pada kebenaran mendalam, bahwa apa yang kita anggap sebagai alien selama ini bukanlah makhluk asing dari luar angkasa, melainkan proyeksi dari potensi kesadaran kita sendiri yang belum terbangkitkan sepenuhnya. Pemahaman ini membuka 3 lapisan pencerahan. Pertama adalah lapisan fisik, di mana UFO muncul sebagai objek nyata, namun sesungguhnya hanya manifestasi permukaan dari interaksi antara kesadaran manusia dan medan kuantum. Kedua adalah lapisan psikis, yang melihat UFO sebagai simbol, sebuah bentuk bahasa universal yang berfungsi sebagai antarmuka antara dimensi yang berbeda. Dan terakhir, lapisan kosmik, yang menafsirkan fenomena ini sebagai cermin dari kesadaran kolektif kita, bahkan sebagai jejak dari evolusi manusia di masa depan. Berbagai tokoh visioner telah lama memberikan petunjuk tentang ini. Carl Jung menyebut UFO sebagai mandala modern, simbol dari upaya menyatukan kesadaran diri manusia. Nikola Tesla mengingatkan bahwa untuk memahami alam semesta, kita harus berpikir dalam konteks energi, frekuensi, dan getaran. Sementara Jack Vallée mengusulkan bahwa entitas-entitas ini adalah bagian dari sistem kontrol yang mendorong evolusi kesadaran manusia. Jika semua ini diterima, maka terjadi pergeseran radikal. Pencarian terhadap alien tidak lagi menjadi usaha menengadah ke langit, tetapi menjadi perjalanan batin menelusuri kedalaman diri sendiri. Fisika kuantum tidak lagi sebatas teori ilmiah, tetapi berubah menjadi alat spiritual. Dan kita sebagai manusia tak lagi sekadar pengamat yang pasif, melainkan bagian yang menyatu dengan struktur kosmos itu sendiri. Niels Bohr pernah berkata, jika fisika kuantum tidak membuat Anda terkejut, berarti Anda belum memahaminya. Ungkapan ini menjadi semakin bermakna saat kita menyadari bahwa pemahaman terdalam tentang realitas mengharuskan kita melihat ke dalam, bukan keluar. Sebagai penutup, jika Anda sampai pada pemahaman ini, berarti sesuatu dalam diri Anda telah berubah. Alien yang Anda cari tidak tersembunyi di antara bintang-bintang. Mereka hidup dalam setiap atom tubuhmu, dalam setiap lompatan kuantum dari kesadaranmu, dan dalam setiap impian yang belum kau izinkan menjadi nyata. Maka saat Anda menatap langit berikutnya, ingatlah, pertanyaan terbesar umat manusia bukanlah apa kita sendirian, melainkan siapa sebenarnya kita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.